Tapi kalau memang ini harus dilanjutkan, sok mangga hayu. Kita percaya, mengimani yang kayak gini ya. Apa masih harus dilawan juga? Saya dikeluarkan di tim ini, saya tidak diangkat ikut tim, nggak masalah. Seperti ini longsorannya, jelas sekali. Parahun, parahun. Kita hargai perjuangan orang-orang terdahulu kita, para pahlawan kita, para leluhur kita. Kita hormati mereka. Jangan sedikit pun menyepelekan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Nabi Ayub pun juga diperintahkan oleh Allah, buatlah tugu batu sebagai tempat engkau sembahyang. Disebut sebagai eyang kuncung putih anu calik di kawah purba. Di hari kemerdekaan RI ke-78, rombongan tim ekspedisi akan mencoba mengibarkan bendera raksasa di kawah purba yang terletak di Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Silakan ikuti kisah suka duka tim ekspedisi berikut kendala-kendala yang dihadapi dalam pendakian demi mengibarkan bendera raksasa di kawah purba. Dengan proses perjalanan yang cukup panjang, yaitu hampir perjalanan 12 jam dari Parentas sampai dengan kawah purba. Gunung Galunggung memiliki kelandaian bahkan kemiringan kalau sampai di puncak bisa sampai dengan 80 derajat. Hingga kalau kita berjalan tuh ya hampir sama dengan kita naik tambang gitu kan. Setelah nyampe kita di kawah purba, kita menyiapkan logistik, membangun tenda, kemudian kelistrikan lampu sehingga pada malam hari kami bisa beraktivitas. Gunung Galunggung sendiri yaitu memiliki ketinggian 2225 mdpl. Tetapi ketika kita menyebut kawah purba, berarti kita turun ke lembah kawah, berarti kita turun dari 2225 mdpl menjadi 2217 mdpl. Kegiatan kami, tim ekspedisi Merah Putih Galunggung, Gasantana, yang kita lakukan dari tanggal 13
sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 merupakan kegiatan rutinitas yang kami lakukan tapak tilas, yaitu pengibaran bendera merah putih terbesar di Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Aktivitas pertama yang kami lakukan di Kawah Purba adalah satu, membuka rute yang sekian lama, yaitu 1 tahun yang lalu kita lakukan pengibaran juga di Batu Satangtung Kawah Purba. Kita mulai kembali observasi kembali. Kita mendapati kendala yaitu longsoran, bahkan kami pun salah satu rekan hampir terpelosor dalam longsoran tersebut. Supaya tidak membahayakan rekan, kita akan turun ke base camp Kawah Purba. Demikian, ini suatu bukti bahwasanya ini sangat bahaya. Ini longsor, sampai saat detik ini masih terlihat longsorannya ya. Tuh, kita nggak berani untuk melanjutkan. Nah, seperti ini longsorannya, jelas sekali. Seperti ini, masih terus berjalan. Kami melakukan istirahat, kemudian melakukan musyawarah untuk menentukan lokasi jalur yang harus kita lakukan untuk mengibarkan bendera merah putih di Batu Satangtung. Karena jalan sudah tidak ada lagi selain itu. Jalur lewat yang tadi, nyawa senirangan. Kita tidak bergerak saja itu usur kan? Benar nggak? Yang kita khawatirkan ketika kita lewati itu, yang belah itu rogros, yang sebelah sini juga turun. Pasti. Kemungkinan besar kita jatuh ke bawah itu 90%. Besok kita coba lagi naik. Apa mau ngambil risiko besok ada yang celaka? Tapi kalau memang ini harus dilanjutkan, sok mangga hayu. Tapi sampai mana? Bila mana udah ada ciri melarang dan ini udah ada, kita percaya mengimani yang kayak gini kan? Apa masih harus dilawan itu? Saya dikeluarkan di tim medis, saya tidak diangkat ikut nggak masalah. Karena pergerakan saya dari awal bukan untuk pribadi. Lebih baik saya mati di medan perang atau saya terluka dalam medan perang dalam keadaan kalah daripada maaf. Saya harus berkhianat dengan tugas saya. Mungkin ada proses musyawarah kami dalam malam hari itu yang memang agak bersih tegang. Cuman ya kami tetap meskipun bersih tegang, kita harus mendapatkan cara atau hasil untuk melakukan pengibaran besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ruhi, Ya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ngawitan bubuka nadawi di kayang agung hananguniana mangke tanhananguni tanhana mangke hana tunggak hana watang tanhana tunggak tanhana watang hayama bala hayama tuayana antema bala.
Wasana Prabu Siliwangi kabadan kaula. Om. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman berhubung jalur yang lama kita lalui sudah longsor, jadi kita sekarang membuka jalur baru. Yang akhirnya kami menemukan rute, kemudian jalur yang terbaik daripada untuk jalur pengibaran merah putih di Batu Satangtung. Ketika kita sampai melakukan di tempat lokasi Batu Satangtung, kita langsung melakukan gelar bendera. Nah, kemudian kita kibarkan bendera dengan cara melilitkan bendera di Batu Satangtung. Pada saat itu cuaca tidak memungkinkan seperti cuaca sebelumnya, dalam keadaan hujan, kabut, bahkan mungkin cuaca yang dingin. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Rang! Indonesia kebangsaan
Sampurasun. Ya, saya nggak terlalu banyak yang disampaikan. Intinya, perjuangan kami ini belum seberapa. Belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perjuangan orang-orang terdahulu. Begitu susahnya memperjuangkan merah putih. Kita hargai perjuangan orang-orang terdahulu kita, para pahlawan kita, para leluhur kita. Kita hormati mereka. Jangan sedikit pun menyepelekan. Jangan sedikit pun menyepelekan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tetap semangat. Ekspedisi Jaya! Tim ekspedisi yang rutin, yaitu tim ekspedisi Galunggung yang terdiri dari tim Gasantana dan sekarang ditambah tim Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih. Tujuannya kami setiap tahun yaitu ingin mengibarkan bendera merah putih di puncak Galunggung, baik yang dikibarkan langsung secara upacara maupun untuk menutupi batu Satangtung. Kenapa harus di batu Satangtung? Karena batu Satangtung itu merupakan salah satu simbol ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa batu ini salah satu tempat spiritual yang paling tinggi semenjak zaman para nabi. Nabi Ayub pun juga diperintahkan oleh Allah, buatlah tugu batu sebagai tempat engkau sembahyang. Dan di zaman dulu, batu yang paling tinggi salah satu sekarang yang ditemukan adalah batu Satangtung. Kenapa di Galunggung? Karena Galunggung ini ada salah satu uga, yaitu Galunggung ngadeg tumenggung, Sukapura ngadaun ngora, Sukapura mangku galuh, Rajana malati kembar. Karena Galunggung ini khususnya untuk masyarakat Sunda merupakan pusat spiritual masyarakat Sunda bahkan Nusantara. Karena ini bukan kata saya, tapi justru kata naskah. Di dalam naskah Sunda yang disebut naskah fragmen Carita Parahyangan disebutkan bahwa Tarajuna Jawa Dwipa teh Galunggung. Galunggung Tarajuna Jawa Dwipa. Artinya Taraju itu apa? Puseur, pusat, pasak, penyeimbang. Yang namanya Jawa Dwipa itu bukan berarti Jawa Dwipa saja, tapi yang disebut Nusantara. Nah, di antara Galunggung itu ada tempat spiritual yang dianggap paling sakral, paling suci yang disebut yaitu Kawah Purba. Makanya salah satu penjaga Galunggung atau yang dikenal oleh umat Muslim dalam kitab Fatahatul Makkah ada Wali Autad. Wali Autadnya itu disebut sebagai Eyang Kuncung Putih anu calik di Kawah Purba. Nah, kenapa kuncung putih? Putih itu melambangkan sebuah kesucian. Putih ini juga biasa dipakai oleh para wali di zaman dulu dan dipercaya oleh masyarakat Sunda maupun Galunggung. Eyang Kuncung Putih itu salah satu syekh atau salah satu yang paling suci yang bisa membimbing spiritual masyarakat Sunda menuju Tuhan yang Maha Esa. Saya sebagai ketua tim ekspedisi mengabarkan bahwa ekspedisi Merah Putih kedua Tapak Tilas Kawah Purba Galunggung 2023 sungguh luar biasa dan berat sekali untuk kami lakukan, tapi berat sekali untuk kami tinggalkan.
perjuangan tanpa batas, perjuangan nyawa, perjuangan persaudaraan, bahkan perjuangan naluri sesama anggota tim ekspedisi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pengibaran bendera raksasa merah putih rupanya menghadapi kendala dan tantangan berat. Selain tanah longsor yang bisa membahayakan nyawa, cuaca dingin, kabut, dan drama keangkeran dari Gunung Purbagalunggung yang mengandung mistis seakan menghalangi tim ekspedisi. Namun dengan penuh perjuangan, pada akhirnya bendera raksasa tersebut berkibar dengan gagahnya di atas gunung yang menjadi kebanggaan warga Galunggung serta Tasikmalaya. Barang siapa yang ingin mendulang mutiara, maka harus berani terjun ke lautan yang dalam. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dirgahayu Indonesiaku, jayalah kau selalu. Bahasan vlog selanjutnya adalah batu melingkar bagian ketiga tentang teori ilmiah. Mengapa batu lingkar Jahyang bisa menghasilkan sinyal internet tanpa kuota? Nah, apakah ini sebuah frekuensi batu yang terkoneksi dengan Ka'bah atau Hajar Aswad? Ya walau alam, kita nggak ngerti. Tapi yang biar lebih jelas secara sains dan ilmiah, tolong ditanyakan kepada tim Telkom yang sudah meneliti.